Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim, ay a'lamu wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, sebagai umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ditekankan agar senantiasa menumbuhkan kecintaan kepada beliau, sehingga kecintaan kepada beliau itu diberikan porsi yang lebih daripada kecintaan kita terhadap anak-anak kita, ya, keluarga kita, termasuk istri dan semua umat manusia. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, berbicara tentang ini pasti tidak akan lepas dari beberapa pertanyaan: kenapa, untuk apa, dan bagaimana. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, kenapa kita harus mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini tidak lepas daripada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan zat orang yang dicintai. Yang kedua berkaitan dengan faedah yang akan didapatkan ketika ia mencintainya. Maka yang pertama berkenaan dengan zat orang yang kita cintai, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna dalam akhlaknya, kemudian yang sempurna dalam kepribadiannya, sifatnya dan zatnya. Yang hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Quran surat At-Taubah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, rasulun min anfusikum, rasul daripada kaummu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, amat berat ya penderitaan yang dirasakan olehnya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Namun dia amat pengasih, amat penyayang ya kepada hamba-hamba Allah, daripada umatnya. Nah, maka karena beliau dipuji juga oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Kalau Allah saja, zat yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini, memujinya, nah kita sebagai umatnya lebih-lebih harus memuji beliau, ya, harus mencintai beliau. Nah, ini salah satu alasan yang pertama kenapa kita harus cinta kepada beliau. Sebagaimana kita tahu dalam sirah-sirah Nabi, betapa cinta pengorbanan beliau kepada umatnya. Malah di akhir hidupnya, di dalam kitab Durratun Nasihin disampaikan satu kisah yang sangat memilukan. Ketika ruhnya dipanggil, ketika ruhnya dicabut oleh Israel, maka baginda Nabi SAW yang ingat di dalam benaknya ketika itu adalah ummati, ummati. Padahal ketika itu ruhnya sudah sampai di sini. Ya. Tapi beliau berbisik kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ali, ummati, ummati. Kenapa bukan anaknya, bukan keluarga yang dia ingat? Beliau sudah tahu keluarganya adalah ahli surga,
ya, istri-istrinya, anak-anaknya. Yang dikhawatirkan adalah daripada umatnya ini, ya, kita sebagai umat di akhir zaman. Maka dengan alasan inilah kita dianjurkan untuk mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya anjuran tapi perintah, ya, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian berkenaan yang kedua adalah tentang bagaimana, ya, sebab apa yang akan kita dapatkan ketika kita mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbicara tentang ini, dalam satu hadis disebutkan bahwa thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ya. Ada 3 hal yang menyebabkan seseorang akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Di antaranya itu adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun selain daripada keduanya. Jadi dengan kita mencintai baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW termasuk atau sarana supaya iman kita bertambah manis. Artinya bertambah manisnya iman di sini bisa merasakan nikmatnya ibadah, bisa merasakan tenangnya ibadah tatkala kita sudah ada cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan termasuk orang yang istimewa. Ya, salah satunya di sini disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai Muhammad ya asrafal khalqi, apabila kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya. Dengan kita mencintai Nabi, maka kita nanti akan mengikutinya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kita. Dan yang lebih istimewa, fayaghfir lakum dzunubakum. Dengan kita mencintai Nabi, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Pertama tadi, akan merasakan lezatnya iman. Yang kedua, dosa-dosa akan diampuni dan lebih dicintai Allah dengan sebab kita mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan menempatkan kita bersama Nabi kelak di akhirat. Ya. Hal ini pernah disampaikan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu. Ketika itu ada seorang pemuda laki-laki yang datang kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Maka baginda Nabi balik bertanya, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyambut hari itu?" Maka orang ini menjawab, "Kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya." Maka apa jawab baginda Nabi? Orang yang dicintai, orang yang mencintai akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Jadi ternyata dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah sebagai persiapan bekal kita menuju hari kiamat. Ada sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kapan terjadinya hari kiamat?" Kata Nabi, "Apa yang sudah kamu persiapkan? Jangan nanya saja. Kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya." Maka kata Nabi, "Kau akan bersama dengan yang dicintaimu." Allahu Akbar. Ya, ternyata hikmah daripada kita cinta kepada Rasulullah, kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Kemudian yang keempat, tentu akan memperoleh kesempurnaan iman. Nah, di sini dengan cintanya kepada Nabi, kita akan mendapatkan kesempurnaan iman. Artinya imannya tidak setengah-setengah. Hal ini disampaikan oleh beliau, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain." Seseorang tidaklah beriman, ya, dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya daripada anak-anaknya, orang tuanya, serta manusia seluruhnya. Artinya apa? Dengan kita cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman kita akan sempurna. Karena kata Nabi, iman seseorang tidak akan sempurna sehingga aku lebih dicintainya daripada keluarganya, anaknya, istrinya, dan seluruh manusia. Artinya kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus lebih tinggi di bawah Allah dan di atas seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada keluarga. Kalau kita menempatkan porsi cinta ini lebih besar kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan senantiasa berjalan dalam koridor yang benar. Ya. Jadi ini di antara hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian tadi kenapa kita harus mencintai? Ya. Lalu apa yang akan kita dapatkan? Sekarang bagaimana caranya?
Bagaimana caranya kita mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ada beberapa langkah. Yang pertama adalah berkeinginan kuat untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Nabi, tetapi keinginan untuk jumpa dengan beliau tidak ada sedikit pun. Bagi sebagian salafus soleh dan orang-orang yang lembut hatinya, berjumpa dengan Nabi SAW itu bukan sesuatu yang mustahil. Malah di antara mereka ada yang berjumpa secara langsung. Disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau pernah bermimpi dengan Rasulullah dalam setiap mimpinya. Kemudian juga ada seorang ulama, ya, pengarang kitab tafsir Jalalain, ya, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau sampai bertemu dengan baginda Nabi SAW dalam keadaan nyata maupun dalam keadaan mimpi. Ya, sering bertemu dengan baginda Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik malah ketika Rasulullah tiada, maka beliau sering bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita umatnya di akhir zaman, apakah kita ada keinginan untuk bertemu dengan baginda Nabi SAW? Maka tanamkan ini yang pertama, keinginan yang kuat agar supaya kita bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Disebutkan surga itu sebenarnya terlalu kecil bagi pecinta-pecinta Nabi SAW. Karena apa? Surga itu pun adalah makhluk yang Allah ciptakan daripada nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka kalau surga saja banyak diimpikan orang, apalagi berjumpa dengan nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka berjumpa dengan Nabi adalah impian semua orang dan harus kita upayakan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita mencintai Nabi SAW? Tentunya dengan mentaati beliau, ya, dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau SAW. Jadi siapa orang-orang menjalankan sunnah? Apapun berbicara tentang sunnah, termasuk sunnah qauliyah, fi'liyah atau takririyah. Kalau qauliyah adalah setiap ucapan Nabi, kalau fi'liyah adalah setiap perbuatan baginda Nabi, kalau takririyah Nabi tidak melakukan, Nabi tidak menyuruh, tetapi ada sahabat yang melakukan dan menganjurkan, Nabi memujinya. Maka ini semua adalah sunnah-sunnah Nabi. Termasuk contoh kebiasaan Nabi yang senantiasa tidak ditinggalkan beliau adalah bersiwak. Ya. Siwak itu adalah sunnah Nabi. Kata baginda Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum alaihim bisiwak inda kulli shalah. Sekiranya aku tak mau memberatkan kepada umatku, niscaya akan kusuruh mereka bersiwak setiap kali sebelum melakukan salat. Artinya apa? Bahwa sunnah ini harus senantiasa kita jalankan. Pertama, menjaga kebersihan mulut kita, ya. Kedua, memperkuat daya ingat. Selain itu, tahajud tidak pernah tinggal, ya. Kemudian menjaga kebersihan sebelum makan, mencuci tangan, itu adalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Dengan kita melakukan sunnah Nabi ini dengan sepenuhnya, dengan takzim kepadanya, maka kita akan lebih bisa mencintai baginda Nabi SAW. Selain setelah kita menanamkan kecintaan kepada beliau dengan memperbanyak mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kata Nabi, kullu ummatin yadkhuluna ilal jannah, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Yang tidak mau adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti anjuran baginda Nabi SAW. Orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Yang ketiga, bagaimana caranya lagi? Dengan memperbanyak salawat kepadanya. Nah, ini sebagai umat Nabi, dalam satu hadis beliau mengukakan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah mereka yang memperbanyak membaca salawat kepadaku. Nah, salawat ini penting. Kenapa penting? Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta dan isinya, juga bersalawat kepada Nabi. Ya, sampai Allah dalam Al-Quran berfirman, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Dan redaksi kalimatnya unik, menggunakan fi'il mudhari, yusholluna, tidak fi'il madi. Kalau fi'il madi berarti udah lewat. Ini fi'il mudhari, zaman hal wal istiqbal, saat ini dan akan datang. Artinya sampai kapanpun, sampai hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala tetap bersolawat kepada Nabi bersama para malaikatnya. Kalau Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada baginda Nabi, nah kita kepada umatnya kenapa masih malas bersolawat kepadanya? Ya. Jadi tumbuhkan solawat ini
dalam keseharian kita. Malah salawat itu unik. Kalau amalan yang lain pahalanya surga, salawat ini surga terlalu kecil. Apa pahala bagi orang-orang bersalawat? Dekat dengan Nabi SAW. Mendapatkan rahmat Allah. Mendapatkan derajat 1 kali salawat 10 derajat 10 rahmat. Mari kita perbanyak baca salawat. Yang keempat adalah mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Siapa itu? Keluarganya, para sahabatnya. Jangan sampai kita terbelah. Ya. Ada yang satu sisi cinta kepada sahabat tapi tidak cinta kepada keluarga. Ada yang cinta kepada keluarga tapi tidak cinta kepada sahabat. Kita harus cinta Nabi, keluarga dan sahabatnya. Semua orang-orang dicintainya, mari kita cintai. Yang terakhir adalah ikutilah akhlaknya. Ya. Kalau Nabi SAW mengajarkan kita ramah, maka kita ikuti ramah. Baginda Nabi SAW mengajarkan kita untuk senantiasa tersenyum, maka kita pun ikuti. Ya, karena apa? Allah sudah memuji, innaka la'ala khuluqin azim. Semoga ada manfaatnya, semoga kita lebih mencintai baginda Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah.